Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Hari dari tim Semakansa Media Center. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan informasi tentang panduan atau tutorial pengisian dan penggunaan e-jurnal SMK Negeri 1 Wonosobo yang akan kita gunakan di masa pandemi dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk pengisian dan penggunaan e-jurnal kita di SMK Negeri 1 Wonosobo ini, media yang kita gunakan adalah kita sarankan smartphone Android yang sudah kita miliki, sudah kita gunakan sehari-hari. Ini sangat disarankan karena di sana ada fitur sliding yang harus kita gunakan untuk pengisian kehadiran siswa. Baik Bapak Ibu, pertama kita membuka web browser yang ada di handphone atau yang di Android kita, bisa menggunakan Chrome, Firefox, atau yang lainnya yang ada di handphone Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu kita mengetikkan alamat link e-jurnal kita, yaitu e-jurnal SMK Negeri 1 WNB.sch.id. Kita ketikkan saja di sini alamat linknya, yaitu e-jurnal.smkn-wnb.sch.id yang merupakan domain website resmi SMK Negeri 1 Wonosobo. Kita tunggu. Sebentar. Kemudian ini sudah ada tampilan. Setelah kita masuk ke link e-jurnal SMKN 1 WNB.sch.id, kita masuk ke menu username dan password. Untuk username dan password ini kita menggunakan username dan password yang ada di jadwal harian kita di pembelajaran. Misalnya di sana di jadwal ada kode masing-masing guru, ada misalnya ACH, HRI, dan yang lainnya. Dan itu nanti kita ketikkan dengan menggunakan caps lock atau huruf besar semua. Misalnya saya gunakan untuk username dan password saya yaitu HRI. Kemudian dengan password sama HRI, jangan lupa ini semuanya adalah menggunakan huruf besar. Kemudian kita klik login. Dari user dan password yang sesuai, maka nanti kita akan masuk ke menu jurnal. Di menu jurnal akan Bapak Ibu temui di sana ada tanda plus. Kita klik saja tanda plusnya. Di sana ada tambah jurnal. Di tambah jurnal ini kita nanti bisa memilih tingkat kelas yang kita ampu. Misalnya Bapak Ibu mengampu di 3 tingkat atau 3 kelas, maka di situ akan kita isikan bertahap di setiap tingkatan kelas. Misalnya saya mengampu di tingkat 12. Kemudian jurusannya RPL. Klik selanjutnya. Di sana akan masuk menu tambah jurnal. Di tambah jurnal ini akan memilah kelas mana yang akan kita ampu. Jika nanti kita punya 10 kelas, maka di situ akan muncul 10 kelas sesuai dengan jadwal yang ada yang kita ampu sesuai dengan mata pelajaran kita. Misalnya di sini saya menggunakan yang kelas 12 RPL 1. Kemudian mata pelajaran yang kita ampu masing-masing di sana tinggal kita pilih. Misal di sini ada basis data. Nah, untuk materi yang akan diberikan di sini sesuai dengan pada hari itu kita mengisi materi tentang mata pelajaran di situ apa. Misalnya kalau di mapel saya keamanan basis data. Kemudian di menu keterangan ini bisa diisikan oleh Bapak Ibu untuk membantu materi apa yang akan diajarkan atau boleh dikosongkan. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sana setelah kita mengisikan materi dan kelas, kita akan memberikan pengisian untuk presensi siswa. Di sana ada menu tambah absen. Absen ini berarti dia ketidakhadiran siswa. Jadi
basis data di jam keberapa nanti akan muncul. Maka di sini absen siswa kita klik menu atau tanda plus yang ada di sana. Kalau kita punya siswa lebih dari, jika kita punya hanya satu siswa yang akan kita masukkan ke dalam tambahan daftar absensi atau ketidakhadiran, maka kita klik absen siswa. Kita pilih misalnya Agiza Imam Tauhid ini yang dia tidak masuk. Kemudian keterangannya apa? Misalnya sakit, izin atau alpa, maka di sana kita klik keterangan. Di sana ada S, I, dan A. Misal Agiza sakit. Jika kita hanya punya satu siswa yang tidak hadir, kita cukup klik tambah jurnal sebagai penyimpanan dan jurnal berhasil ditambahkan. Jadi di jurnal kita nanti, jurnal yang terverifikasi akan muncul di situ daftar kelas kita apa saja, kemudian mata pelajaran kita apa saja, dia akan muncul di jurnal-jurnal yang sudah kita isi. Kemudian untuk menu edit Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu guru mempunyai siswa yang tadinya pada saat absensi kita tuliskan sakit, kita salah mengisikan yang seharusnya si siswa atau peserta didik kita izin. Ini kita masuk ke menu jurnal yang tadi sudah terverifikasi, yang sudah kita isi, kemudian kita sliding. Slide itu berarti kita menggeser ke kiri, ke arah kiri dari kelas yang ada. Misalnya saya berada di kelas 12 RPL 1, kita geser saja ke arah kiri, maka di sana akan muncul gambar pensil dan gambar tempat sampah. Gambar pensil ini akan mengedit dari kondisi absensi siswa sakit menjadi izin, izin menjadi sakit, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian apabila ada peserta didik yang konfirmasi di akhir atau terlambat pada saat PJJ, maka di situ yang sudah kita alpa kita bisa hapus, sehingga peserta didik yang sebelumnya kita tulis alpa bisa kita hapus atau kita buang menjadi dia hadir di PJJ kita. Ini contoh misalnya kita punya absensi siswa yang tadinya dia sakit, kita ganti menjadi izin. Di kelas 12 RPL, kita klik selanjutnya. Nah, tadi kita ada Agiza Imam yang awal absensinya adalah izin, maka kita edit dulu dia menjadi sakit. Kemudian kita edit jurnal. Edit jurnal ini akan mengupdate data yang semula dia absensinya sakit menjadi izin, atau sebaliknya izin menjadi sakit, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, sedikit informasi untuk penggunaan dan pengisian e-jurnal kita. Sederhana dan tidak menyulitkan kita, sehingga kita memberikan pelaporan di setiap hari di PJJ kita lebih mudah untuk kita memantau untuk diri kita sendiri, apakah kita sudah memberikan presensi yang benar untuk anak-anak didik kita. Kemudian yang paling utama di sini adalah untuk pengisian jurnal di PJJ kita, di sistem kita harus tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ada di Bapak Ibu masing-masing. Jadi pada saat jam pembelajaran jam keberapa, kemudian harinya hari apa, itu harus tepat waktu karena sistem akan berjalan sesuai dengan jadwal Bapak Ibu yang ada di penjadwalan dari kami. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau kesulitan bisa menghubungi admin kami di nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa memanfaatkan e-jurnal ini lebih maksimal untuk memudahkan PJJ kita di masa pandemi. Tetap semangat, tetap bahagia, semoga semuanya bermanfaat untuk kita. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.